Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi PR dalam renungan harian. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 6 April 2021. Masih masuk dalam oktav Paskah. Oktav Paskah itu minggu pertama dalam sebelum masa Paskah, setelah hari raya Paskah. Saya menawarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18 sebagaimana yang menjadi bacaan Injil hari ini di dalam misa harian. Anda yang punya buku ruah bisa membacanya itu. Saya sedikit mengulas isinya bahwa dalam bacaan Injil Yohanes ini diceritakan seorang perempuan bernama Maria Magdalena yang pernah diselamatkan oleh Tuhan. Maria Magdalena itu mengunjungi makam Yesus pagi-pagi buta dengan tujuan untuk tabur bunga atau untuk nyekar bahasa Jawa atau ziarah. Tetapi apa yang dialami, dia kaget karena melihat kubur terbuka pintunya dan Yesus tidak didapati di dalam makam itu. Singkat kata, makam kosong. Dalam renungan kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana makam kosong itu belum tentu menjadi bukti yang autentik, yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan karena bisa jadi juga dicuri orang. Tetapi juga bisa jadi salah satu menjadi bukti bahwa Yesus bangkit. Tapi yang jelas kebangkitan Yesus lebih didasarkan pada kesaksian, di mana Yesus Kristus menampakkan diri kepada, dalam bacaan Injil dikatakan ini yang sekarang hari ini, Maria Magdalena. Dalam situasi batin yang sedang desolasi atau secara rohani, secara batin sedang tidak happy, sedang tidak bahagia, sedang tidak dalam keadaan normal, tetapi sebaliknya diliputi oleh kegelisahan, diliputi oleh kesedihan. Pokoknya yang nuansa-nuansa negatif itu berkecamuk di dalam batin dan pikir. Orang tidak akan pernah dengan jeli, dengan jernih, dengan jelas melihat sesuatu atau melihat banyak hal. Dan ini diperlihatkan oleh Maria Magdalena, meskipun yang ada bersama dengan dia itu adalah Yesus sendiri, tapi dia tidak mengenalinya. Tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Ada tafsir yang mengatakan bahwa memang tubuh rohani itu berbeda daripada tubuh jasmani. Itu ada tulisan-tulisan rohani yang demikian. Biasanya orang mengenal pribadi yang lama dikenalnya bukan hanya secara fisik, tetapi dari suara juga, dari suara yang didengarnya, atau kata-kata yang biasa dia dengar, yang menjadi ciri khas dari orang yang betul-betul dikenalinya. Dan Yesus mengatakan Maria. Lalu ketika Maria mendengar itu, dia langsung, ini biasanya kata-kata Tuhan, nada-nada suaranya dia hafal. Lalu Maria mengatakan Rabuni. Apa yang dikatakan Tuhan? Jangan memegang aku. Artinya bahwa setelah sadar dari desolasi, sadar bahwa yang ada di hadapannya adalah Yesus itu sendiri. Tadinya dia tidak mengenal bahwa itu Yesus, dikira penunggu makam. Karena dalam situasi yang batin, yang kacau, yang tidak damai, yang banyak diliputi oleh nuansa negatif, orang tidak bisa melihat dengan jernih apapun banyak hal. Tetapi ketika Yesus membuka kesadaran itu dengan kata-kata yang dimengerti atau dikenalinya sejak lama, karena orang yang punya relasi yang baik, ya apalagi dekat, orang tidak hanya melihat fisik bleger, tetapi suara juga bisa dikenali. Oh, ini suaranya ini. Artinya dia bukan hanya sekedar tahu baru 1-2 hari, tapi sudah akrab, mulai mengenali. Dan Maria Magdalena tampaknya seperti itu dalam berrelasi dengan Yesus. Dari suaranya dia tahu ini Tuhan, ini Yesus. Maka mengatakan Rabuni. Yesus mengatakan jangan memegang aku. Artinya apa? Berarti memang memegang. Begitu terkejut dia memegang Tuhan. Jangan memegang aku, artinya bahwa Yesus itu harus pergi kepada Bapaknya. Ojo gondeli dalam bahasa Jawa. Ojo gondeli aku, biar tidak diliputi oleh perasaan-perasaan yang tidak teratur itu.
Yesus justru memberi pesan, pergilah kepada para murid untuk mewartakan bahwa ia sudah bangkit. Maria Magdalena lalu kemudian pergi kepada para murid dan menceritakan apa yang ia alami, apa yang ia lihat, apa yang ia saksikan, yaitu kebangkitannya. Entah para murid percaya atau tidak, karena Maria Magdalena punya latar belakang hidup yang banyak orang sudah tahu. Selain itu, yang kedua, perempuan di Israel itu kurang dianggap oleh masyarakat, apalagi ketika dalam memberikan kesaksian. Itu umum di Timur Tengah, di Israel sana. Kalau yang memberi kesaksian adalah seorang perempuan, itu belum tentu bisa dipercaya. Itu adat budaya sana. Mengapa? Karena perempuan itu bisa jadi pandai untuk membuat alasan, bisa jadi pandai untuk membuat kebohongan, bisa jadi pandai juga mempertahankan sesuatu sehingga sulit untuk dipercaya. Ini bukan pendapat saya, tapi ini adalah, kalau Bapak Ibu atau Anda membaca sejarah atau budaya Timur Tengah, khususnya ketika Yesus hidup, di Israel memang terjadi demikian. Tapi karena ajakan Yesus, karena perintah Yesus, orang yang begitu ia kagumi, orang yang begitu dekat, yang ia merasa nyaman di depan, itu menggerakkan dia untuk mengambil risiko. Entah itu mereka mau mendengarkan atau tidak, percaya atau tidak. Tapi spirit orang yang begitu dicintai, yang ia merasa begitu kehilangan, tapi menyemangati kembali, maka hidupnya bisa mengalami perubahan. Itu yang dialami oleh Maria Magdalena. Dan perubahan itu memberikan daya berani, kekuatan, semangat. Entah orang mau ngandel, percaya atau tidak ambil pusing. Yang penting dia akan menceritakan, mewartakan, melaksanakan perintah Tuhan. Saudari-saudara, hal ini menginspirasi, bisa untuk Anda, bisa untuk saya. Pribadi sosok tertentu yang begitu kita kagumi, begitu kita cintai, kalau dia tidak tampak atau hilang atau jauh, kita juga akan merasa kehilangan. Ada perasaan dalam batin yang sedikit kurang tenang, damai. Tetapi jika pribadi itu kembali berjumpa dengan Anda, bahkan menyemangati Anda, hidup Anda akan kembali seperti semangat lagi. Semoga kebangkitan Yesus juga menyemangati hidup Anda. Tuhan memberkati.